Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yanti dari kelas A Program Studi Akuntansi S1. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas terkait materi ujian akhir semester pada mata kuliah pengauditan 1 dengan dosen pengampu Bapak Farhan Dwinanda Hanisha Putra. Nah, tema yang saya pilih di sini yaitu tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Nah, sebelum kita mengetahui tantangan dan peluang auditor ini, perlu kita ketahui apa itu perusahaan berbasis teknologi. Nah, jadi perusahaan berbasis teknologi ini merupakan perusahaan yang mengendalikan teknologi digital sebagai inti dari model bisnis atau operasional mereka. Nah, contohnya dalam e-commerce ini seperti platform seperti Tokopedia atau Shopee, mereka mengandalkan teknologi untuk memfasilitasi jual beli secara daring yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, mengapa audit ini berperan penting? Karena audit berperan penting dalam menjaga teknologi yang seringkali memiliki struktur data kompleks dan rentan terhadap risiko, apalagi pada perusahaan berbasis teknologi. Nah, di era digital sekarang, audit bukan hanya soal angka, tetapi juga harus memastikan integritas sistem teknologi yang digunakan perusahaan. Nah, baik, langsung saja kita ke tantangan auditor. Nah, yang pertama itu kompleksitas teknologi. Nah, perusahaan berbasis teknologi menggunakan infrastruktur canggih seperti cloud computing, blockchain, atau sistem berbasis AI. Nah, auditor seringkali menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana mekanisme operasional teknologi ini. Nah, contohnya, bagaimana auditor harus memvalidasi transaksi dalam sistem berbasis blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Nah, tantangan yang kedua itu perubahan proses bisnis. Nah, seperti model bisnis disruptif, seperti vintage atau layanan berbasis langganan, ini memiliki pola operasional yang berbeda dari perusahaan konvensional. Misalnya, bagaimana pengakuan pendapatan dari layanan berlangganan diatur agar sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya yang ketiga itu keamanan dan privasi data. Nah, perusahaan teknologi menangani volume data yang besar dan sensitif. Tentu saja auditor harus memastikan data tersebut aman dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Selanjutnya, yang keempat itu kesenjangan pengetahuan auditor. Nah, mungkin saat ini banyak auditor yang tradisional belum memiliki kompetensi teknis untuk mengevaluasi risiko teknologi seperti keamanan aplikasi atau sistem manajemen data. Nah, solusi sementara ini seringkali melibatkan kolaborasi dengan spesialis IT. Tentu saja ini menjadi lebih tidak efektif karena akan menambah waktu dan biaya audit. Selanjutnya, adapun peluang auditor di era digital saat ini. Namun ada hanya empat yang akan saya bahas. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi audit. Nah, teknologi seperti data analytics akan memungkinkan auditor menganalisis data dalam jumlah yang besar dengan cepat. Data akan lebih mudah dideteksi. Nah, AI juga akan membantu mendeteksi transaksi mencurigakan yang mungkin akan luput dari perhatian auditor. Selanjutnya yang kedua itu ekspansi layanan konsultasi. Nah, auditor dapat memberikan nilai tambah dengan membantu perusahaan memitigasi risiko teknologi seperti meningkatkan keamanan data atau mengadopsi praktik terbaik tata kelola. Nah, contohnya menyusun kebijakan keamanan siber bagi perusahaan klien. Selanjutnya, yang ketiga itu peluang baru dalam audit teknologi. Nah, perusahaan teknologi membutuhkan auditor yang memahami digital transformation, sehingga membuat pasar baru untuk layanan audit khusus.
Nah, ini juga akan menjadi kesempatan bagi auditor untuk menjadi pionir dalam bidang audit berbasis teknologi. Nah, selanjutnya yang keempat itu kolaborasi dengan teknologi. Automatisasi memungkinkan auditor menyelesaikan tugas rutin seperti rekonsiliasi data lebih cepat dan akurat. Nah, dengan efisiensi yang meningkat, auditor dapat fokus pada tugas strategis seperti analisis risiko dan pengembangan rekomendasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.